Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 28. Kau tidak suka jika aku cium? Boy yang bingung menatap pada Liam yang masih berdiri di depan pintu. Sedangkan yang ditatap hanya mengedihkan bahunya. Ada apa ini? Tanya seorang pria yang berjalan mendekat. Boy yang mendengar suara Agam langsung menoleh dan melihat sepupunya itu sudah berdiri. Dengan kedua tangan yang berada di dalam saku celana, tatapan matanya lalu beralih pada pria yang baru saja dipukulnya. Lalu kembali menatap pada Agam dengan tangan yang terkepal erat. Aliran darahnya berdesir dengan cepat saat membayangkan hal yang tidak. Yang dilakukan Agam, Tita, dan pria asing tersebut di dalam kamar. Kau. Tanpa banyak berkata, Boy menghantam sepupunya itu dengan kepalan tangan yang kuat. Hingga membuat Agam jatuh tersungkur ke belakang beberapa sentimeter. Bajing. Berani sekali kau mengajak istriku ke hotel bersama pria lain. Boy hendak memukul kembali sepupunya. Namun suara tegas dan berat dari seseorang menghentikan gerakan tangannya. B. Hentikan. Boy menatap ke samping dan langsung terkejut. Saat melihat Dad Dava, Mom Luna, Tita, dan sepupunya Lea sedang duduk di atas sofa yang ada di kamar tersebut. Apaan ini? Boy menatap semua orang yang ada di dalam kamar. Dengan mata yang terbelalak dan mulut yang terbuka lebar. B. Apa yang sedang kau lakukan? Kenapa memukul A? Dava menatap tajam putranya. Boy Arbeto. Sentak Dava karena putranya itu hanya diam saja. Ya, jawab Boy dengan cepat, walaupun dirinya masih bingung dengan apa yang terjadi. Ia menelan salivanya dengan susah lalu menengok ke belakang untuk mencari keberadaan Liam. Boy ingin meminta penjelasan pada asistennya itu apa yang sebenarnya terjadi. Namun sayangnya ia tidak melihat keberadaan Liam. Dan entah lari kemana asistennya itu meninggalkan dirinya seorang diri di tengah kebingungan. Dad tanya sekali lagi, kenapa kau memukul A? Dava bertanya dengan raut wajah yang tegas. Aku. Dia datang kemari karena rasa kecemburuannya melihat aku dan Tita masuk ke dalam hotel. Jawab Agam sambil mengusap sudut bibirnya yang pecah. Aku itu marah bukan cemburu. Dan siapapun pasti akan marah jika melihat istrinya dibawa masuk ke hotel oleh pria lain. Boy menatap pada Tita yang sejak tadi hanya diam saja. Tunggu dulu, kenapa A bisa tahu aku datang ke hotel ini? Boy bergumam dengan kening yang berkerut. B, kau marah karena kau cemburu. Masa seperti itu saja kau tidak mengerti? Celetuk Lea. Lele, lebih baik kau diam dan kembali ke habitatmu, ketus Boy. B, namaku itu Lea bukan Lele, protes Lea dengan wajah yang kesal. Karena sepupunya itu selalu saja memanggilnya dengan nama Lele. Dan apa tadi kau bilang?
Kembali ke habitatku, kau pikir aku ini apa? Lea menatap tajam pada sepupunya. Kau pikir saja sendiri kau itu apa? Sahut Boy dengan asal, karena ia masih bingung dengan apa yang terjadi. Dan ada apa ini? Kenapa kalian berkumpul di sini? Dan siapa dia? Boy menatap pria yang terkena pukulannya. Dia itu temanku. Dan lihat apa yang sudah kau lakukan padanya. Lea berjalan menghampiri Damian dan melihat bekas pukulan di sudut bibir temannya. Kau baik saja? Tanya Lea dengan khawatir. Damian menjawab dengan anggukan kepala. Dan kini semua orang yang ada di dalam kamar menatap pada Boy Arbeto. Bisa kau jelaskan semuanya? Dava kembali menatap tajam putranya. Aku mau menjelaskan seperti apa? Aku saja bingung. Ucap Boy sambil menghela napasnya dengan kasar. Tujuannya datang ke kamar hotel untuk menghajar Agam. Karena sudah berani membawa Tita, kini berganti dengan keterkejutan saat melihat anggota keluarganya ada di kamar tersebut. Kenapa kalian semua berkumpul di sini? Boy mengulangi pertanyaannya. Kami di sini untuk menjemput Lea yang baru datang dari Paris untuk tinggal di mansion utama. Jawab Luna dengan raut wajah yang datar. Namun itu hanya sesaat. Karena kini bibirnya tersenyum dengan lebar sambil menarik Tita yang ada di sampingnya. Mom juga menjemput istrimu untuk tinggal di mansion utama. What? Boy menatap tak percaya dengan apa yang didengarnya. Tidak bisa. Sahut Boy dengan cepat. Tentu saja bisa karena Tita sudah setuju. Benar kan sayang? Tanya Luna. Iya Mom. Tita mengangguk kepalanya dengan senyum di bibirnya. Tapi aku tidak mengizinkannya. Boy menatap tajam pada Tita. Tita yang ditatap tajam seperti itu. Hanya membalas dengan mengangkat dagunya ke atas dengan gerakan yang anggun. Dan Agam yang melihat sikap Tita yang bisa mengontrol emosinya. Refleks tersenyum dengan lebar. Luna yang tahu kalau putranya sedang mengintimidasi menantunya, langsung berjalan dan menarik telinga Boy dengan kencang. Mom. Boy berusaha melepaskan tangan Mom Luna dari telinganya. Lepaskan Mom. Ini tidak sakit tapi ini sangat memalukan. Protes Boy saat melihat teman pria Lea tengah menertawakan dirinya. Kalau tidak mau dijewer jangan berulah. Luna melepaskan tarikan di telinga putranya. Jangan berpikir jika Luna tidak tahu apa yang sudah dilakukan putranya pada Tita. Termasuk pil kontrasepsi yang dibeli oleh Liam. Itu sebabnya Luna mengajak Tita untuk tinggal di mansion utama. Selain untuk menemani Lea, sekaligus untuk mengawasi lebih ketat sikap putranya pada menantunya. Lea, kau sudah siap? Tanya Luna pada keponakannya. Sudah. Lea berjalan mengambil tasnya yang berada di atas tempat tidur. Sedangkan kopernya akan dibawa oleh Damian. Kalau begitu kita berangkat sekarang.
Luna menatap pada keponakan dan menantunya. Tunggu dulu. Boy menghalangi langkah Tita dan Mom Luna. Aku tidak mau tinggal di mansion utama. Kalau kau tidak mau, ya tinggal saja di apartemenmu. Tita ikut dengan Mommy. Luna menarik tangan menantunya. Kalau aku tinggal di apartemen, Tita juga harus ikut denganku. Boy menatap tajam pada wanitanya yang sejak tadi hanya diam saja. B, kau itu menyusahkan saja. Sekarang apa bedanya kau dan Tita tinggal di apartemen atau di mansion utama? Tanya Luna. Tentu saja berbeda karena di sana ada kepala pelayan yang akan mengawasi kegiatan kami dan melaporkannya pada Mommy. Jawab Boy tapi hanya dalam hati. B. Luna menunggu jawaban dari putranya. Tidak ada bedanya Mom, tapi apa? Luna menautkan kedua alisnya. Tapi aku tetap tidak mau. Boy menarik tangan Tita lalu menggendong wanitanya layaknya memikul sebuah karung. Dan dengan secepat kilat ia berjalan keluar dari kamar hotel. Tanpa mempedulikan Mom Luna yang berteriak. B, apa yang kau lakukan? Tita memukul punggung suaminya. Sungguh ia terkejut saat tiba saja Boy menggendongnya. Turunkan aku B. Teriak Tita sambil terus memukul punggung suaminya. Namun Boy tidak mempedulikan perkataan Tita. Ia terus berjalan menggendong wanitanya masuk ke dalam lift. Dengan tujuan membawanya sejauh mungkin dari Agam dan Mom Luna. Setelah membawa Tita kabur dari dalam kamar hotel, Boy memasukkan wanita itu ke dalam mobil miliknya. Dan langsung mengunci pintunya agar Tita tidak melarikan diri. B, buka pintunya. Ucap Tita dengan napas yang memburu karena menahan rasa kekesalannya. Kalau saja Tita tidak ingat dirinya harus menjaga sikap. Pasti saat ini ia sudah mengajak suaminya untuk berkelahi. Walau sekedar menjambak rambut pria itu. Diam Tit, sentak Boy tanpa melihat ke arah Tita. Karena ia tengah fokus pada layar ponselnya yang sedang mengirim pesan pada Liam. Agar menyiapkan semua yang ia butuhkan. B, kau itu kenapa? Tita menatap jengah pada suaminya. Kita tidak sopan pergi begitu saja tanpa pamit. Sampai membuat Mom Luna berteriak seperti itu. Gerutu Tita. Namun pria yang menjadi suaminya itu tidak mempedulikan sama sekali perkataannya. Pria itu justru menjalankan mobilnya dengan sangat kencang hingga membuat Tita ketakutan. B. Tita berteriak dengan raut wajah yang panik. Diamlah Tit, jangan membuat aku kesal. Boy menatap sekilas pada wajah Tita. Bagaimana aku bisa diam jika kau berkendara seperti ini? Tangan Tita sampai gemetaran memegang hand grip. Kalau kau ingin bertemu dengan malaikat maut, pergi saja sendiri. Jangan ajak Tita karena Tita masih ingin hidup. Tiba saja mobil itu berhenti mendadak. Hingga
hingga membuat tubuh Tita maju ke depan. Untung saja wanita itu mengenakan seat belt. Kalau tidak, keningnya sudah dapat dipastikan akan mencium dashboard yang ada di depannya. B. Teriak Tita dengan penuh amarah. Jantungnya berdetak dengan cepat, bahkan hampir saja keluar saat suaminya menginjak rem dengan mendadak. "Tadi kau berkata apa?" Boy mencengkeram tangan Tita yang tengah mengusap dadanya. "Aku berkata B," teriak Tita dengan keras. "Bukan yang itu." Boy mendengus dengan kesal. "Lalu yang mana?" Tita balik bertanya dengan kening yang berkerut. Ia tampak ingat kembali apa yang tadi dikatakannya. "Oh iya, aku ingat. Yang aku berkata, kalau kau ingin bertemu dengan malaikat maut, pergi saja sendiri. Jangan ajak Tita karena Tita masih ingin hidup. Apa benar?" "Ya," jawab Boy dengan dingin. "Apa itu artinya kau tidak ingin mati bersamaku?" "Oh my god B, pakai ditanya segala. Tentu saja aku tidak mau," seloroh Tita dengan tawa di bibirnya. Lagi pula mana ada yang mau diajak untuk bertemu dengan malaikat maut. Tita menggelengkan kepalanya. "Meski denganku, apalagi denganmu, di dunia saja kau menindasku, apalagi jika aku ikut bersamamu di sana." Tawa Tita semakin keras, namun tawanya langsung terhenti saat tiba saja sesuatu yang kenyal menempel di bibirnya. Dan bergerak secara kasar mengeksplor bibirnya dengan sangat rakus. Tita mendorong Boy sekuat tenaga, hingga bibirnya terbebas dari ciuman dadakan tersebut. Ia harus menghentikan tindakan Boy jika tidak ingin otaknya bertraveling. B. Dengan kesal Tita mengusap bibirnya. "Kenapa dihapus? Kau tidak suka jika aku cium?" Boy merasa tidak terima dengan yang diperbuat oleh Tita. "Aku tidak suka dan..." Perkataannya tenggelam saat lagi bibirnya dilumat kembali oleh suaminya. "Jika kau hapus lagi, maka aku akan cium kembali," ucap Boy dengan tegas setelah melepaskan pangutannya. Hingga membuat Tita mengurungkan niatnya untuk mengusap bibirnya. Kemudian suasana di dalam mobil menjadi sunyi. Saat kedua orang yang ada di dalamnya saling terdiam dan saling menatap. "Pegangan dengan kuat jika kau tidak mau bertemu dengan malaikat maut." Boy menginjak pedal gasnya, dan mobil pun kembali melaju dengan cepat. Tita yang ketakutan hanya bisa merapal doa di dalam hati, agar bisa selamat sampai di tempat tujuan. Setelah menempuh perjalanan selama 15 menit, mobil yang ditumpangi oleh Tita dan Boy sampai di tempat tujuan. Boy menatap ke samping dan melihat Tita sudah tertidur dengan lelap. Ia segera keluar dari mobil lalu berjalan mendekati Liam yang tengah menunggunya di luar. "Semua yang Anda butuhkan sudah ada di dalam pesawat," ucap Liam pada tuannya dengan kepala tertunduk. Ia benar takut Tuan Boy akan menghajarnya, karena sudah berani melarikan diri dan meninggalkan tuannya di saat yang sedang genting. "Lia, apa kau tahu kesalahanmu?" Boy menatap tajam asisten pribadinya. "Aku tahu Tuan."
Liam masih menundukkan kepalanya. Bagus kalau kau tahu. Jadi sebagai hukumannya gajimu bulan ini aku potong 50%. What? Pekik Liam dengan wajah yang terkejut. Kenapa? Kau keberatan? Suara Boy naik 1 oktav. Bukan keberatan Tuan, tapi kalau begitu aku potong 70%. Jangan Tuan, cukup 50% saja, sahut Liam dengan raut wajah yang panik. Good. Boy menepuk bahu asisten pribadinya. Lain kali jika kau berani melarikan diri lagi, abis kau, ucap Boy dengan dingin dan tegas. Peringatan dari atasannya itu sontak membuat Liam menelan salivanya dengan susah payah. Ia kemudian melihat tuannya berjalan menuju mobil, dan keluar kembali dengan menggendong Nona Tita yang terlihat tertidur dengan pulas. Tuan tunggu dulu. Liam menghentikan langkah tuannya yang berjalan menuju tempat di mana pesawat itu berada. Boleh aku minta sepatuku? Ucap Liam dengan memberanikan diri. Sambil menyodorkan sepatu milik tuannya yang tadi dibawanya dari apartemen. Bersambung.